ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you, wobbling around in your high heel shoes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inata Risa Nisa, NPM 19061051032. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas B semester 2. Di sini saya akan mengulas kembali materi-materi pada mata kuliah Muthala'ah. Baiklah, selamat menyaksikan. Saya akan mengulas kembali materi tentang Muthala'ah di semester 2. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang fa'il. Fa'il merupakan isim marfu yang dibaca rofa yang menjadi pelaku pekerja. Kedudukannya terletak setelah fi'il atau syibhul fi'il. Fi'il dibagi menjadi dua, yaitu isim zohir dan isim domir. Fa'il isim zohir adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Fa'il isim domir adalah fa'il yang berupa kata ganti baik orang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan dalam fa'il isim domir dibagi menjadi dua, yaitu baris dan mustatir. Baris adalah domir yang tampak dalam lafal dan mustatir adalah domir yang tidak tampak dalam lafal. Domir mustatir ini ada dua macam, yaitu domir yang wajib disimpan dan domir yang boleh disimpan. Domir yang wajib disimpan adalah fi'il mudhari, yang fa'ilnya berupa orang pertama tunggal maupun jamak. Fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa orang kedua atau laki-laki tunggal. Fi'il amr untuk laki-laki tunggal. Sedangkan domir mustatir yang boleh disimpan adalah fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah ketiga laki-laki tunggal. Fi'il mudhari yang fa'ilnya orang ketiga perempuan tunggal. Fi'il madi yang fa'ilnya adalah ketiga laki-laki tunggal. Fi'il madi yang fa'ilnya adalah ketiga orang perempuan yang tunggal. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai contoh Qara'a Ahmad al-Kitaba. Nah, di sini failnya adalah Ahmad karena Ahmad adalah subjeknya. Lalu materi yang kedua adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa sih? Simak ya. Maf'ul bih adalah isim mashhub yang terletak pada fi'il dan fa'il. Dan hukum i'rabnya adalah nashab, dan maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan kepada objek penderita. Maf'ul bih terbagi menjadi dua bagian, yaitu maf'ul bih terdiri dari isim zohir dan maf'ul bih yang terdiri dari isim domir. Adapun pembagian maf'ul bih berdasarkan tanda nasabnya, yaitu fathah pada isim mufrad dan jam' nasir, ya pada mu'annas dan jam' muzakkar salim, dan kasroh pada jam' mu'annas salim. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai sebuah kalimat yang berbunyi kataba Ahmadu arislah. Nah, aroslah ini adalah sebagai objeknya. Lanjut ya. Materi yang ketiga yaitu mubtada khobar. Mubtada adalah isim marfu, kata kerja yang dibaca rofah yang terletak di awal kalimat. Misalnya, al-muslimu rojalu, yang berarti orang itu muslim. Ar-rojalu di situ adalah mubtada. Setiap mubtada harus marfu. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat, namun terkadang tidak. Pada kasus-kasus tertentu, secara umum juga mubtada itu ma'rifah, bukan na'riyah. Seperti pada contoh di atas, mubtadanya ma'rifah dengan tanda adanya alif lam. Kecuali pada kasus-kasus tertentu mubtada bisa nakirah. Lalu mubtada terbagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada isim dohir dan mubtada isim domir. Dan yang kedua, khobar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Misalnya seperti kalimat di atas yang tadi, al-muslimu ar-rajulu, yaitu muslimu, kata tersebut adalah khobar yang menyempurnakan makna mubtada. Seandainya tidak ada khobar tersebut, maka kalimat di atas tidak akan bisa dipahami. Maksudnya khobar di sini terbagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairul mufrad. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai kalimat yang berbunyi al-kitabu muhimun. Yang disebut mubtada itu adalah al-kitabanya dan khobarnya adalah muhimu. Baik, kita lanjut materi kelima, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali dengan isim, mubtada, dan khobar. Contohnya, qaimur roidun.
Mubtada ialah isim marfu, isim yang dibaca raf'ah yang bebas dari amil lafdiyah. Dengan kata lain bersifat maknawi, yaitu dimarfukan oleh karena menjadi ibtida atau mubtada atau permulaan kata. Khobar ialah isim yang diraf'ahkan dan disandarkan kepada mubtada. Kaidah-kaidah yang terkait dengan jumlah ismiyah antara lain, yang pertama dibaca raf'ah, yang kedua mubtada berupa isim ma'rifat, yang ketiga khobar berupa isim nakirah, dan yang keempat mubtada dan khobar harus bersesuaian dalam hal mu'annas dan muzakkar serta mufrad, mustanna, dan jamaknya. Materi yang keenam yaitu nasbu fi'il mudhari. Apa sih? Dalam ilmu nahwu, nasbu fi'il mudhari ditandai dengan fathah dan nun. Fathah dalam i'rab nasib fi'il mudhari yaitu belum bertemu dengan dhamir alif tansiniyah. Wa jama' dan ya muannas muqtabah tidak ada nun tauhid dan didahului huruf nasawib. Sedangkan membuang nun menjadi tanda i'rab raf'ah pada satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari. Bertemu dengan alif tansiyah, waw, jama' dan ya muannas muqtabah. Amil nasab adalah alat yang dipakai untuk menasabkan pada fi'il mudhari. Tanda nasab fi'il mudhari ada dua, yaitu fathah baik zahir maupun muqaddarah dan hazan nun. Ciri-cirinya yaitu alif, lam, waw, dan ya. Baik, materi yang ketujuh, jazim fi'il mudhari. Nah, di sini ada 18 fi'il yang menjazimkan fi'il mudhari. Amil-amil tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu karena ada yang menjazimkan satu fi'il dan ada pula yang menjazimkan dua fi'il. Fi'il yang dijazimkan pertama disebut syarat, yang terdiri dari 6 bagian, dan yang kedua disebut jawabnya syarat atau balasannya syarat yang terdiri dari 12 bagian. Sehingga keduanya berjumlah 18. Fi'il dijazimkan karena dimasuki oleh salah satu amil-amil jazim. Lalu materi yang ke-9 adalah inna wa atuha. Nah, apa sih inna wa atuha itu? Simak ya. Inna wa atuha, inna dan saudara-saudaranya. Maksudnya di sini adalah sekelompok harf kata depan yang mendahului isim. Jika suatu jumlah ismiyah susunan mubtada dan khobar didahului oleh inna dan saudara-saudaranya, maka akan menyebabkan mubtada menjadi mansub dan disebut isim inna, dan khobar tetap marfu dan disebut khobar inna. Sebagai contoh, innallaha sami'un alim. Inna wa atuha memiliki fungsi menasabkan isim inna dan merafa'kan khobar inna. Dan adapun inna dan saudara-saudaranya fungsinya atau pekerjaannya menasabkan isim atau mubtada dan merafa'kan khobar. Inna dan saudara-saudaranya yaitu inna, ana, kana, lakinna, laita, dan la'ala. Setiap kalimat yang diawali dengan kata inna atau saudara-saudaranya maka diwajibkan fathah atau mubtadanya wajib fathah dan isim atau kabarnya wajib marfu. Dan materi yang terakhir yaitu ada na'at dan ma'nud. Apa sih na'at dan ma'nud? Simak ya. Na'at dan ma'nud adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sifat yang berarti biasanya cukup diberi tambahan yang. Sebagai contoh, siswa yang pintar. Atau contoh yang kedua, di sini saya mempunyai tulisan ini. Ja'a tilmidun mujtahad, yang berarti seorang siswa yang rajin telah datang. Yang digarisbawahi pertama ini merupakan ma'nud yang disifati, sedangkan yang kedua ini adalah na'at yang menyifati. Na'at bisa juga disebut kata sifat, ialah sesuatu yang disebut setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran, keadaan, atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun ma'nud adalah isim yang disifati. Nah, ada lagi contoh dalam bahasa Indonesia seperti yang saya contohkan tadi, seorang siswa yang rajin telah datang. Kata seorang siswa di situ adalah ma'nud yang disifati, sedangkan